Formulir akuntansi. Formulir akuntansi merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi dalam organisasi atau perusahaan. Formulir berfungsi sebagai bukti tertulis yang mendokumentasikan suatu peristiwa keuangan. Dalam sistem akuntansi, formulir digunakan sebagai bagian dari pencatatan dan pelaporan yang terkoordinasi untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen. Lalu di sini ada beberapa jenis formulir akuntansi. Yang pertama berdasarkan jenis dan fungsinya. Yang pertama itu formulir faktur penjualan, digunakan untuk mencatat penjualan barang atau jasa. Lalu ada formulir jurnal, yaitu berisi pencatatan transaksi keuangan dalam periode tertentu. Lalu ada formulir rekening buku besar, yaitu digunakan untuk merangkum transaksi ke dalam akun-akun tertentu. Lalu ada formulir penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Masing-masing digunakan untuk mencatat transaksi terkait penjualan, penerimaan uang, dan pengeluaran uang. Lalu yang kedua ada berdasarkan bentuknya, yaitu formulir satu set berisi beberapa rangkap dengan isi yang sama. Lalu ada formulir continuous berbentuk lembar yang bisa dipisahkan sesuai kebutuhan. Lalu ada formulir tanpa karbon yang memiliki tembusan yang dapat diisi tanpa kertas karbon. Lalu ada formulir dengan tinta magnetis, itu bisa diproses langsung oleh komputer. Lalu ada manfaat dan kegunaan formulir. Yang pertama itu menentukan hasil kegiatan, misalnya pelaporan, distribusi, dan keuangan. Lalu memerintahkan suatu pekerjaan, contohnya surat perintah pemberian barang. Lalu ada menyusun rencana kegiatan dan menilai hasil yang telah dicapai. Lalu yang keempat, di sini ada penggolongan formulir. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya, yaitu formulir internal, dibuat dan digunakan dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada formulir eksternal, dibuat di dalam perusahaan tetapi dikirim ke pihak luar, contohnya faktur penjualan. Lalu yang ketiga ada formulir yang diterima dari pihak luar, sebagai bukti transaksi, contohnya faktur pembelian. Lalu ada bagian B berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama formulir permintaan tindakan, digunakan untuk meminta suatu tindakan dari unit lain, contohnya permintaan barang dari gudang. Lalu yang kedua ada pencatatan tindakan, digunakan untuk mencatat tindakan yang sudah dilakukan, contohnya faktur penjualan. Lalu yang kelima ada prinsip dasar dalam merancang formulir, yaitu menggunakan tembusan untuk berbagai keperluan. Lalu ada menghindari duplikasi pencatatan data, lalu menyederhanakan rancangan formulir agar mudah diisi, memastikan dan pengecekan internal untuk menghindari kesalahan, mencantumkan identitas perusahaan pada formulir yang dikirim ke pihak luar, menambahkan nomor identifikasi untuk setiap formulir agar mudah ditelusuri. Lalu berikutnya ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama, siapa yang membutuhkan informasi dari formulir. Lalu yang kedua ada apakah ada formulir lain yang memiliki informasi serupa dan bisa digabungkan. Lalu yang selanjutnya, urutan elemen dalam formulir harus logis agar mudah diisi dan dibaca. Jenis alat yang digunakan untuk mengisi formulir. Lalu kualitas kertas dan metode penyimpanan formulir. Lalu ada keunggulan formulir elektronik. Tidak pernah kehabisan stok formulir, mudah disesuaikan dengan perubahan kebijakan, menghindari penggunaan formulir yang salah melalui sistem validasi, proses pengisian lebih cepat dan efisien, data lebih mudah diintegrasikan dengan sistem informasi perusahaan.